Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa barik ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua berkah dan rahmatnya, di mana seharian juga kita di sini ya, Kota Kuningan ya, diguyur dengan barokah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dan telah kami turunkan dari langit ma'an mubarakah ya, air yang berkah. Dan selayaknya kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa air yang Allah turunkan kepada kita adalah sebuah berkah yang membawa kebaikan, di mana kata Imam Al-Ghazali yang namanya berkah itu ziyadatun fil khair, yaitu atau ziyadatul khair, keberkahan, kebaikan yang senantiasa bertambah. Untuk itu kita langsung masuk saja ke kajian tema malam hari ini, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, orang tua saya semuanya, atau kakak-kakak saya atau adik-adik saya yang ada di sini, yang saya hormati, saya banggakan. Rasanya ya, secara pribadi ya, saya belum pantas itu untuk menyampaikan tentang masalah ketakwaan ya, karena ya, ketakwaan itu sangat erat kaitannya dengan amaliyah ya. Dan saya yakin ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini amalnya sudah lebih banyak daripada saya ya, perjuangan fisabilillahnya sudah lebih berpengalaman, lebih banyak, dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tentunya takwa tanpa dibekali dengan amal itu seperti kasyajari bila samarin gitu. Seolah seperti pohon yang tanpa buah ya, karena takwa itu sendiri adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengamalkan
perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan segudang ayat dalam Al-Qur'an selain ayat dalam surat At-Tolaq tadi yang telah disampaikan, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menjelaskan tentang ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah kunci daripada kebahagiaan-kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemuliaan di dunia ya, adalah kekayaan. Ya. Dan kemuliaan di akhirat adalah masuk surga. Dan tidak mungkin keduanya bisa kita dapati tanpa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali di dunia kita mendapati banyak orang yang mendapatkan ya, harta yang melimpah ruah. Ya, kekayaan, kendaraan, jabatan. Ya, namun ternyata amaliyahnya tidak sejalan dengan apa yang dia dapatkan daripada kekayaan itu sendiri. Nah, yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala ya, telah menjelaskan kepada kita, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi ya. Dan janganlah engkau palingkan kedua mata kalian kepada orang-orang kafir yang telah Allah berikan kepada mereka kenikmatan ya. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut kepada orang itu untuk mengadab mereka. Yakni dalam kurung itu adalah istidraj. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimang dengan ya, kenikmatan dunia yang semu, tidak abadi. Tapi amaliyahnya dia penuh maksiat, dosa, atau barangkali orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, gak usah kau tengok gitu. Gak usah engkau terfana dengan kenikmatan yang ada pada orang tersebut. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab dia dengan itu. Itunya itu apa? Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ad-dunya mataul ghurur. Nah, dalam ayat ini dunia itu apa? Perhiasan yang menipu. Tapi tentunya ya tidak bisa dipungkiri. Ya. Kita semua menginginkan kenikmatan di dunia dan di akhirat, betul Pak? Ya Bu. Karena kita di dunia kan doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, di antara orang-orang yang berdoa kepada Allah ada yang hanya minta dunia saja, kebaikan dunia. Dan di antara orang-orang ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia, kebaikan-kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Nah, ya. Di sini ada bapak-bapak yang masih aktif bekerja, maksudnya masih belum pensiun gitu maksudnya, atau barangkali ada pejabat di sini, ya kayaknya banyak pejabat di sini ya, cuman nggak ngasih tahu aja gitu. Nah itu juga bagian kenikmatan daripada kenikmatan dunia. Nah, bapak-bapak sekalian ya, itu adalah buah dari doa istri solehah. Buah daripada seorang istri solehah. Ada yang belum nikah? Sudah nikah semua ya? Udah nikah? Belum? Insya Allah besok ya? Amin. Nah, bapak-bapak sekalian yang sudah sukses atau bahkan sudah purnawirawan, sudah pensiun, ya itu juga adalah
eh, buah dari doanya seorang istri soleha. Ya. Gimana kalau dua ya Pak? Satu satu istri soleha aja sudah sukses gitu. Nah, gimana lebih gitu? Nah, ini bercanda Bu ya, bercanda. Ini intermezzo. Ya. Tapi kan kalau secara lafadz memang kenyataan begitu ya. Itu adalah doa seorang istri soleha. Ya. Baru satu saja sampai seperti itu, apalagi dua. Gitu. Nah, mungkin jabatan Bapak bisa lebih tinggi. Itu. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jamaah hadirin wal hadirat. Intinya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dengan gaji itu beda. Antara rezeki dengan gaji itu berbeda. Bedanya apa kira-kira? Ada yang bisa membedakan antara rezeki dengan gaji? Silakan jamaah hadirin wal hadirat. Apa bedanya rezeki dengan gaji? Kok bisa? Ya? Rezeki itu yang kita usahakan kerja. Ya, rezeki itu apa yang kita usahakan. Nah. Ada yang lain? Bu Ibu? Ya. Nah, Rasulullah SAW juga kan ketika mengajar, ya beliau bertanya ya kan. Nah, kenapa saya bertanya? Karena nanti saya akan menyampaikan sebuah hadis ya, sebuah hadis yang mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua. Dan tentunya pasti ya, namanya hadis yang telah direwayatkan itu banyak faedahnya. Nah, saya bertanya dulu sebelum saya sampaikan hadis ini. Kira-kira bedanya rezeki dengan gaji itu apa ya? Nah, ya, mumtaz. Ya, nominalnya ya sudah ditentukan ya, diterima tiap bulan. Nah, ada lagi. Itu salah satu perbedaan. Ya. Tadi telah disebutkan sama Pak Haji juga. Kalau rezeki itu bisa bentuk uang. Kalau dari gaji, kalau rezeki itu bukan tidak semuanya berbentuk uang. Ya. Ketika kita bisa berzikir aja itu rezeki dari Allah. Masya Allah. Ya. Berzikir aja itu sudah rezeki. Ya. Ada lagi. Jadi rezeki itu tidak selamanya berbentuk uang. Baik, lanjut aja ya. Ya, rezeki itu tidak selamanya berbentuk uang. Kesehatan rezeki. Kita bisa berzikir itu rezeki. Dan itu pun datangnya tidak bisa diperkirakan. Kita dapatkan rezeki tersebut tidak bisa diterka-terka. Adapun gaji, ya bisa kita terka tiap bulan datangnya, tiap tanggal sekian. Ya, meskipun kadang molor gitu. Nah, tapi itu gaji ya. Adapun rezeki, ya kadang datangnya sedikit, kadang banyak, kadang lebih banyak. Nah, itu rezeki. Kesehatan, kesempatan bisa hadir di majelis ilmu, itu rezeki. Bayangkan, di antara sekian juta orang yang ada di Kuningan, yang bisa hadir ke Masjid Syiarul Islam, kan gak semuanya, betul gak? Nah, itu adalah rezeki. Dan harus diapain kalau rezeki? Disyukuri. Agar apa? Bertambah ya bekah dan berkah gitu. Nah, makanya saya badannya besar nih, bekah dan berkah gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Ibrahim ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kalian bersyukur atas nikmat tersebut, Allah akan tambah nikmat tersebut. Nah, wa la in kafartum, dan kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi ya rezeki itu harus kita sadari dan harus peka ya, kita terhadap rezeki yang Allah telah karuniakan kepada kita, dan yang ada yang kita miliki itu disyukuri agar bertambah. Nah, barangkali kita merasa kok rezekinya nggak bertambah. Barangkali ada ya, aspek-aspek sisi-sisi yang ternyata kita kurang mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Dan rezeki itu apa? Setiap makhluk pasti akan mendapatkannya. Apalagi hamba Allah yang bertakwa. Apalagi hamba Allah yang bertakwa, beriman, pasti Allah berikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu makhluk melata di atas muka bumi ini kecuali Allah telah berikan kepadanya rizki. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Maha mengetahui di mana dia tinggalnya. Wa mustaudaha, dan tempat dia nyimpen rezeki tersebut. Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu sudah Allah tuliskan dalam kitab, dalam lauhul mahfuz. Ya, karena sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah memerintahkan kepada pena itu, uktub, tulislah. Kemudian pena tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Madza aktub?" Ya Allah, apa yang harus aku tulis? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena tersebut, "Uktub maqadirul khalaiq." Tulislah takdir seluruh makhluk. Nah, oleh sebab itu, ya, termasuk rezeki, ya, itu sudah Allah tentukan, dan itu termasuk hal yang harus kita imani. Nah, oleh sebab itu, hadis yang ingin saya sampaikan tadi, ya, adalah hadis yang sering kali ya kita dengar, sering kali kita kaji barangkali. Itu tentang hadis Jibril. Ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, kata Umar bin Khattab, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar. Ya. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ujug-ujug ya, tiba-tiba datang kepada kami sosok laki-laki syadidu bayadis thiyab, bajunya sangat putih bersih, syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, ya, nggak kelihatan dia ini habis safar. Ya, namanya orang habis safar biasanya kan ya lecek, ya, harunyai gitu kan, tapi ini bersih, ya. Kemudian orang tersebut ya, menghampiri Rasulullah SAW. Ya. Fajalasa ila Nabi SAW. Kemudian orang tersebut duduk mendekat ke Rasulullah SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian Rasulullah orang tersebut menempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi, dan kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya, sudah tahu kan hadisnya ya, sudah tergambar. Kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, katakan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan
wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, wahai Muhammad, katakan kepadaku apa itu Islam? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, Islam itu engkau bersyahadat, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Kemudian orang tersebut mengatakan sodakta, ya, engkau benar. Ya para sahabat yang di sekitarnya, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami takjub, ya, kami kaget, ya. Engkau nanya gitu. Dia nanya, tapi dia mengatakan benar gitu. Seolah-olah dia ini adalah orang yang sudah tahu pertanyaan tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Nah, kalau begitu sekarang kasih tahu kepadaku apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, Rasulullah SAW menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, ya, ketentuan Allah yang telah lalu, yang telah lewat, yang telah terjadi, ya, dan ketentuan Allah yang masih berjalan, khairihi wa syarrihi, baik itu yang baik ataupun yang buruk, baik yang kita senangi atau tidak kita senangi. Nah, di sini pelajaran bahwa terhadap takdir, ya, kita harus ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menjalani kehidupan ini, ya, rizki yang kita terima, rizki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala harus kita ridho, syukuri, ya. Sebagaimana, ya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW pagi petang itu baca zikir, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, ya, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, sebagai pedoman hidup, ya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan kami ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sodakta. Nah, akhirnya orang tersebut mengatakan lagi benar. Nah, kemudian orang tersebut nanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kalau begitu sekarang katakan kepadaku, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau sedang melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sungguhnya Allah itu maha melihat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa, ya, dalam ibadah kita harus penuh khusyuk, penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Harus cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari muka kepada manusia. Kalau kita cari muka kepada manusia, celaka kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mencari-cari ridhonya Allah dalam murkanya manusia, ya, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Dan kebalikannya, barang siapa yang mencari-cari ridhonya manusia padahal Allah murka kepadanya, ya, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan orang juga akhirnya murka kepada dia. Maka, ya, dalam kehidupan kita semuanya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Untuk lillah satu-satunya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis yang tadi intinya orang tersebut setelah mengatakan sodakta, engkau benar, pergi, ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya Umar, atadri manisail, ya. Wahai Umar, apa engkau tahu siapa tadi yang bertanya itu? Ya. Umar mengatakan, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, sungguhnya itu adalah Jibril datang kepada kalian yang mengajarkan agama kalian. Nah, oleh sebab itu, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, konsep yang harus pertama kita amalkan dan kita fahami dengan benar dan kita ajarkan kepada anak cucu kita adalah tentang keimanan, tentang akidah yang benar, ya, bahwasanya segala urusan kehidupan kita muslim, ya, itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus didasari dengan keimanan yang benar. Jika tidak, ya, bisa rusak nanti, akan celaka. Karena akidah yang benar, keyakinan yang benar, ya, keislaman yang benar itu akan menuntun kita, ya, kepada kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu, ya, mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka benar dulu dalam akidahnya, dalam keyakinannya, jangan sampai melakukan atau jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan, ya, karena tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, pernah Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat tentunya, karena yang ada di tengah-tengah beliau ketika itu, yang ada di sekitar beliau adalah para sahabat, ya, manusia generasi terbaik umat ini. Kata Rasulullah SAW, ya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgor. Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ar-riya, yaitu riya, ya, di mana ibadahnya itu tidak ikhlas karena selain Allah. Dan syirik kecil itu jika dilakukan secara terus-menerus itu bisa menjadi seperti orang kafir murni itu. Istilahnya orang munafik gitu. Ya, yudhirul iman wa yubtinul kufur, yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Setiap ibadah, setiap amal soleh tujuannya adalah misalkan untuk, ya, semata-mata dapat dunia, semata-mata dapat keuntungan duniawi, bukan lillahi ta'ala. Padahal sebetulnya kalau kita mengikhlaskan ibadah kita karena Allah, ya, dunia itu Allah kasih, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala dunia itu. Ya. Jangankan orang mukmin, orang kafir pun Allah kasih rezeki. Ya, maka sebagai orang yang beriman tidak usah khawatir atas rezekinya. Nah, banyak manusia yang, ya, tahu ketika kecil dia lahir tidak tahu apapun, ya, waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian tidak tahu apa-apa, ya. Gak pernah kita merasa khawatir gak dapat rezeki. Allah sudah sediakan rezekinya dari ibu kita, dari ASI-nya dan seterusnya. Tapi setelah sekolah S1, S2, S3, ya, khawatir gak dapat rezeki. Nah, orang beriman itu, nah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya, ya, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak khawatir, tidak pula sedih. Kenapa? Ya, karena wali-wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, tahu kan kita semua kisahnya Ashabul Kahfi,
ya, anak-anak muda yang mereka firoron bidinihi, istilahnya gitu, mereka hijrah, mereka mengasingkan diri, membawa akidah yang benar, membawa keyakinan bahwa mereka hanya harus menyembah kepada Allah satu-satunya, ya. Kemudian mereka pergi jauh daripada rajanya yang menyembah selain Allah, ya. Mereka tidak mau termadorotkan, istilahnya terusak akidahnya gara-gara kekuasaan raja, raja yang zalim, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka membawa agamanya, menyelamatkan agamanya demi, ya, mereka tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan mereka tidak takut mereka kelaparan, mereka tidak takut akan ancamannya raja. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan berbagai macam keajaiban kepada orang-orang tersebut, ya. Dan banyak hal, ya. Seperti juga dalam kisahnya para nabi, ya. Terkadang, ya, rizki Allah berikan kepada kita itu di injury time, ya, detik-detik terakhir, ya. Seperti contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya, ya, watallahu lil jabin, ya, udah istilahnya tinggal disembelih gitu anak Nabi Ismail itu. Nabi Ibrahim gak pernah tahu bahwa ketika dia menyembelih, Nabi Ismail diganti oleh domba, ya. Wa fadainahu bidzibhin azim, ya, dengan sembelihan yang besar itu. Gak pernah tahu Nabi Ibrahim. Nah, ini pun pelajaran bagi kita, umat setelahnya yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar gak usah takut, ya. Gak usah khawatir atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita usaha taat kepada perintah Allah, Allah akan kasih rizki. Allah yang memiliki kekerajaan langit dan bumi, ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ini juga akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar tidak mudah memperjualbelikan agama demi secuil kenikmatan dunia. Ya, lihat, ya, banyak orang-orang yang tidak amanah, ya, menjual akidahnya, menjual keimanannya gara-gara apa? Tidak mantap akidahnya, gak matang. Ya, maka dalam menjalani kehidupan dunia ini harus didasari dulu dengan akidah yang kuat. Jangan sepelekan.